untuk bisa hidup kudus. Kita kan kadang berjuang ya, Tuhan pokoknya kali ini saya nggak mau deh, saya nggak mau terjatuh lagi di dalam area itu, gitu ya. Pokoknya saya mau lurus-lurus aja Tuhan, saya nggak mau sogok sana, saya nggak mau sogok sini, begitu kan. Terakhir nyogok juga, gitu kan. Kenapa kita mau, Tuhan pokoknya saya nggak mau marah lagi deh. Tuhan tolong kasih saya hati yang tenang, Tuhan kasih tolong saya nggak mau marah lagi. Ketemu anak-anak mesti bikin emosi, gitu. Kalau sudah ngumpul banyak gitu kan, waduh gampang terpancing. Tuhan tolong saya nggak mau lagi, nggak mau terpancing, gitu ya. Begitu ketemu, kejadian lagi, gitu kan. Kita banyak kali gagal untuk hidup kudus. Tahu nggak Bapak Ibu? Tebak kira-kira kenapa? Kita gampang sekali terjebak di dalam perzinahan, kecurangan, hidup yang egois, rakus, tipu, bertopeng dan bisa tambah-tambah lagi, gitu ya. Kenapa kok kita gampang menyerah? Padahal sudah tekad nih ya, tekad sudah bulat, gitu kan. Tekad sudah bulat, pokoknya saya nggak mau lagi deh, gitu kan. Jatuh lagi. Kenapa? Saya temukan satu. Karena Bapak, Ibu dan saya, kita tidak mengenal karakter Allah kita dengan benar. Sehingga kita mudah menyerah, kita mudah sekali gagal. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak kita saudara membaca kitab Yeremia pasal 23 ayat 23 hingga ayat 24. Di dalam bagian ini nanti kita akan belajar tentang karakter Tuhan yang sangat penting, yang membuat Bapak, Ibu dan saya itu bisa lebih tough menghadapi kehidupan. Ya, mari kita baca Yeremia pasal 23 ayat 23 dan 24. Ibu-ibu dan saya kita baca ayat 23, bapak-bapak silakan baca ayat 24 ya. 1, 2, 3. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, alasan seseorang berani melakukan yang jahat itu karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Next. Ya, jadi alasan kenapa seseorang itu berani melakukan yang jahat, jawabannya karena dia nggak tahu siapa Tuhannya. Kenapa kok kita kepengen balas dendam? Karena kadang-kadang kita pikir gini, kok nunggu Tuhan yang turun tangan lama ya? Saya sudah menjaga nih Tuhan, udah setahun ini saya udah tahan. Pokoknya saya nggak mau nyentuh, biar Tuhan yang turun tangan. Tapi kok Tuhan nggak turun tangan, wes aku aja dah yang hajar, gitu kan? Kenapa? Karena kita kadang-kadang mungkin meragukan Tuhan gitu loh. Betulkah Tuhan itu maha ada? Betulkah Tuhan itu tahu yang aku alami? Apakah Tuhan itu memang adil? Apakah Tuhan mencintai aku? Ada banyak keraguan tentang siapa Tuhan kita. Itu sebabnya kita tergelincir melakukan banyak hal yang jahat. Kita kadang bilang, Tuhan aku sudah gak tahan. Ini suami unik banget Tuhan. Ini suami unik, saya gak bilang aneh ya. Unik gitu kan. Biasanya kalau orang menikah baru beberapa tahun itu masih manis-manis ya Bu ya. Nah nanti kalau sudah mulai kelihatan unik itu kalau udah puluhan tahun gitu ya, mulai kelihatan unik-uniknya gitu kan, kelihatan unik banget. Kita ini udah tahan-tahan, sudah lah pokoknya hormat, pokoknya tunduk gitu kan, pokoknya tunduk. Tapi hati ini mencerit, Tuhan tolong, Tuhan ini kok gak berubah sih Tuhan, sampai kapan? Lama-lama kita mulai tunjukin taring. Tanduk mulai keluar, gak tunduk lagi gitu kan. Kenapa? Seringkali karena kita tidak mengenal siapa Tuhan kita gitu ya. Yang membuat kita mudah tergelincir, yang membuat kita gampang jatuh, yang membuat kita goyah karena kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, next, pengenalan Tuhan, pengenalan tentang Allah yang benar membuat kita selalu ingin menghormati Dia, tidak peduli sesulit apapun hidup kita. Sekali lagi, kalau saudara dan saya kenal Tuhan kita dengan baik, gak peduli sesulit apapun jalan yang harus kita tempuh, kita akan selalu menghormati Dia.
Amin. Selalu menghormati dia. Saya kenal seorang ibu yang sudah senior gitu ya, dia menghadapi suami saya juga tahu gak gampang menghadapi suami gitu ya, menghadapi suaminya pada masa-masa itu. Sulit saudara. Tetapi karena ibu ini seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Setiap hari saudara, dia baca Alkitab itu setiap hari. Saya gak tahu ya di sini siapa yang tiap hari baca Alkitab. Tapi kita perlu membiasakan diri membacakan firman Tuhan. Karena itu sumber pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kalau saudara nggak baca firman, bagaimana saudara bisa mengenal Tuhanmu? Baca firman, kemudian biarkan Tuhan memimpin hidup kita, itu pengenalan yang benar. Karena pengenalan hanya melalui baca firman Tuhan, juga saya pikir tidak teraplikasi ya. Cuma teori, kita baca buku-buku teologi bagus. Tetapi kalau kita hanya baca buku teologi, kita mengerti tentang Allah, kita tahu doktrin-doktrin tentang Allah, menurut saya it's not enough. Kenapa? Karena butuh itu diaplikasikan dalam hidup. Kalau kita belajar tentang doktrin Allah, gitu ini saya ngajar tentang doktrin Allah juga di STT Amadeus. Kita belajar tentang Allah yang kekal misalnya gitu ya. Allah yang kekal. Namanya Allah yang kekal, kita kan gampang ya di gereja sering ngomong Allah yang kekal. Tapi kita seberapa mengerti makna Allah yang kekal? Allah yang kekal itu berarti bahwa Allah pengetahuannya gak pernah nambah. Kita yang pengetahuannya perlu nambah. Betul gak? Makanya kan kita anak-anak, kita manusia ini mulai dari anak mulai belajar kan. Kita hari ini kan proses belajar masa lalu kan. Tuhan gak pernah belajar. Kenapa? Pengetahuannya sempurna. Dari kekal hingga kekal pengetahuannya sempurna. Kalau sampai Allah belajar, bahaya. Dia bukan Allah lagi. Iya kan? Kita ada masa di mana otak kita tuh berjaya. Itu kualitas terbaik dari otak kita. Itu nggak tahu usia berapa, begitu ya. Tapi nanti menurun nggak sih? Menurun, mulai lupa. Gitu ya, manusia yang paling fresh inget tuh mungkin tadi berapa jam yang lalu, itu pun juga kadang pas duduk, tadi kompor udah matiin belum ya? Lah baru berapa jam yang lalu, baru berapa menit yang lalu, bingung kompor sudah mati belum? Tadi udah kunci pintu belum? Itu manusia, baru berapa menit yang lalu. Tuhan gak begitu. Tuhan punya pengetahuan yang sempurna, masa lalu, sekarang akan datang, dia tahu semua. Itu namanya kekekalan. Saudara, kita hanya sekedar tahu, itu beda dengan kita menghidupi. Kita menghidupi teologi, itu dua hal yang berbeda. Makanya saya selalu berkata bahwa kalau kita juga hanya mau menghidupi, kita gak mau baca firman, kita gak mau baca buku teologi, kita gak mau dengerin pembelajaran tentang teologi, kita sulit untuk bisa mengenal Tuhan kita dengan benar. Gitu ya, sulit mengenal Tuhan kita dengan benar. Saudara, ibu yang tadi saya cerita, gitu ya, dia menghadapi suaminya dengan begitu sulit. Tapi dia nggak ngomong kalau gini sudah selesai aja deh. Karena saudara, saya banyak dengar beberapa pasangan yang sudah senior. Saudara, waktu umur 40-an, 50-an nggak pernah dengar mereka mau cerai. Usia sudah 70-an mau cerai. Pernah gak denger gitu? Saya dapetin. Papa mama saya juga salah satunya gitu ya. Puji Tuhan akhirnya gak cerai gitu ya. Sampai Tuhan panggil papa begitu ya. Saudara, tapi banyak pasangan yang seperti itu. Nah, ada yang tangguh bukan karena dia kuat, tapi karena pengenalan Tuhan yang benar. Sehingga dia tetap menghormati suami. Kenapa? Itu bentuk dari dia menghormati Allahnya. Saudara, kemarin saya beresin buku, saya ketemu buku-buku tentang para martir gitu ya. Buku-buku tentang para martir. Saudara, mulai dari para rasul gitu ya, hampir semua mati itu karena jadi martir gitu ya, karena Kristus, karena Injil. Kenapa mereka tetap menghormati Allah? Mereka disalibkan, mereka dipancung, mereka menderita bukan karena kesalahan mereka. Mereka rela menempuh itu semua. Mereka bisa gak keluar
menyangkal dan kemudian bebas? Bisa. Tapi itu bentuk penghormatan mereka kepada Allah karena mereka tahu siapa Allah mereka. Jadi pengenalan akan Allah ini penting Bapak Ibu. Dan hari ini mari bersama-sama kita lihat karakter Allah yang muncul pertama di dalam Yeremia pasal 23 ayat 23. Karakter yang pertama adalah Allah yang tidak terbatas. Di dalam teologi kita sering pakai istilah omnipresence. Omnipresence. Allah yang selalu hadir. Dia selalu hadir. Saudara perhatikan di dalam ayat 23. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Bukan Allah yang dari jauh juga. Jadi Allah tuh bukan hanya Allah yang dekat di sini. Tapi dia juga Allah yang besar. Dia Allah yang bertata di sorga. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Tetapi dia bukan hanya Allah yang besar dan lihat kita tuh remeh, gak berharga. Enggak. Dia juga Allah yang begitu dekat dengan kita. Sehingga jangan pernah merasa sendiri dalam dunia ini. Walaupun mungkin engkau sudah gak punya suami. Mungkin engkau sudah gak punya istri. Mungkin anak-anakmu juga sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi engkau punya Allah. Allah tuh bukan hanya Allah yang jauh bertahta di sana. Tapi dia Allah yang begitu dekat dengan hati kamu. Bahkan kedekatannya Allah dengan kita itu melebihi kedekatan seorang suami dan istri. Karena dia gak pernah terpisah. Suami pernah gak ngerti tetesan air mata istri. Sering gitu kan. Tapi Tuhan, dia gak mungkin gak ngerti bahasa air matamu. Kita banyak kali hati sakit karena orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi apakah Tuhan gak tahu kesakitan hatimu? Tuhan tahu. Tuhan tahu kita lebih baik dari orang yang paling dekat sekalipun. Tuhan tahu kita itu lebih baik dari anak kita. Tuhan tahu kita lebih baik dari istri kita, dari suami kita. Dia Allah yang jauh, besar, perkasa, begitu ya. Tapi sekaligus dia Allah yang begitu dekat dengan kita. Itu artinya Allah yang omnipresence. Dia ada di semua tempat. Itu sebabnya. Kalau ini sebenarnya saudara bertentangan dengan konsep dari orang kafir. Saudara kalau orang kafir, next. Ya, saudara kalau orang kafir itu selalu punya konsep tentang Allah yang lokal. Ya, Allah yang lokal. Kalau saudara lihat konsep orang Indonesia di beberapa tempat gitu ya, termasuk Jawa, Bali gitu ya, beberapa daerah yang lain kita bisa sebutkan. Rata-rata kepercayaannya mereka tuh seperti itu. Gitu ya, jadi kalau ada kuasa jahat yang katut gitu ya, kadang-kadang begitu masuk rumah tertentu dia gak bisa masuk. Kenapa? Karena ada yang jaga rumah ini. Ada penjaga, betul ya? Sehingga yang jahat yang dari luar itu gak bisa, dia hanya tunggu di pagar. Itu konsep kafir rata-rata model begitu. Orang-orang zaman dulu gitu ya, orang-orang zaman Alkitab juga sama. Mereka punya konsep Allah itu, mereka punya dewa. Dewa yang menguasai air gitu ya. Begitu pindah ke gunung, dewa airnya gak ikut-ikut, dia hanya ngurusi air. Begitu masuk ke gunung itu ada dewanya sendiri. Gitu ya. Pergi ke hutan, ini sudah lain lagi nih. Ini sudah lain lagi. Bahkan mungkin hutan ini terpetakan menjadi 3. Penguasanya 3 gitu ya. Area sini ini dewa A, B, C gitu. Selalu begitu, orang kafir punya pemahaman begitu. Tapi Allah mau berkata kepada kita bahwa Allah itu, dia adalah Allah yang maha ada, maha hadir. Engkau ada di rumah kah? Engkau ada di gereja kah? Engkau ada di Jakarta kah? Engkau ada di luar negeri kah? Engkau sedang apakah? Tuhan ada, selalu ada di sana. Gak ada yang bisa membatasi Allah kita. Gak ada yang bisa membatasi Allah kita. Pemahaman ini penting Bapak Ibu. Kita kalau punya pemahaman bahwa Allah kita omnipresence, dia selalu ada bagi kita. Kita tuh gak khawatir mau kemana saja. Orang bilang, hati-hati itu daerah angker, daerah angker. Ngapain takut daerah angker? Hati-hati ya, itu yang kalau beli rumah tuh hati-hati, jangan beli yang tusuk. Ada yang percaya? Biasa rumah-rumah tusuk sate jualnya agak murah ya katanya gitu ya. Karena banyak orang takut. Tuhan memang gak ada di situ. Tuhan memang gak ada di situ.
Saya pikir kita tuh hidupnya lebih tenang gitu loh, lebih tenang, lebih santai kalau kita tuh punya konsep teologi yang benar bahwa Allah kita maha ada, maha hadir. Kita kadang mau lepaskan anak kita pergi kuliah, dia mau pergi merantau jauh. Itu orang tua bisa stres, depresi kalau kita nggak punya teologi yang benar. Tapi kalau kita punya teologi yang benar, kita tenang. Tuhan pimpin kamu ke situ, silahkan ikut pimpinan Tuhanmu. Karena Tuhan gak tinggalkan kamu, Tuhan ada di sana. Kita gak disandra dengan ketakutan-ketakutan kita gitu ya. Kalau kita punya teologi yang benar. Saudara, next. Pada hari itu saudara, di dalam teks Yeremia 23, kalau Bapak Ibu baca Yeremia 23 secara mulai dari awal sampai selesai. Atau mungkin mau sebelum-sebelumnya. Saudara akan temukan bahwa pada waktu itu ada banyak sekali nabi imam yang melayani Tuhan, tapi mereka punya hidup yang tidak kudus. Ini konteksnya. Sehingga teologi tentang Allah yang maha ada ini penting. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah kita Allah yang maha ada, mungkin gak kita itu menjadi orang yang hidup di dalam kenajisan? Saudara, kalau kita mau Allah kita tuh maha ada ya. Sampai saya mau tuh gambarkan begini. Kita tuh masa mungkin sih kita itu melakukan kenajisan itu di hadapan Allah yang sedang melihat kita. Itu kan gak mungkin. Kenapa banyak orang Kristen hidup dalam perzinahan, perselingkuhan, kenajisan-kenajisan yang lain yang mungkin gak bisa disebutkan. Saya ngomong begini bukan karena saya suci. Saya dan Bapak Ibu kita sama-sama orang berdosa. Tapi kenapa kita sering kali melakukan berbagai kenajisan? Karena kita lupa bahwa Tuhan ada. Betul nggak? Kita lebih takut dengan kehadiran suami atau kehadiran istri ketimbang kehadiran Tuhan. Terus pokoknya selama aman, istri nggak tahu aman. Selama suami nggak tahu, oh ini harus seimbang. Karena zaman sekarang banyak juga istri-istri yang hidup dalam perselingkuhan. Kalau dulu kan ngomong perselingkuhan langsung orang lihat yang laki ya. Sekarang enggak. Banyak kasusnya. Jadi sama-sama kita nih orang berdosa gitu loh. Nah, kenapa kok saya dan saudara kita itu sudah cari tempat yang aman, cari tempat yang aman. Karena kita berpikir bahwa Tuhan gak ada di situ. Kalau kita paham bahwa kita tuh buat apa saja, kita tuh ada di hadapan Allah, coram Deo, istilah Latin gitu ya. Bahwa kita selalu berada di hadapan Allah. Mungkin gak kita melakukan hal-hal yang najis? Gak mungkin. Wong di hadapan manusia aja, siapa yang berani gitu ya, melakukan kenajisan tapi terang-terangan. Ya itu memang sudah levelnya ngeri itu kalau sudah begitu gitu ya. Tapi rata-rata orang kalau buat kenajisan, tunggu dulu sampai gak ada orang. Hanya kita sendiri gitu ya. Kita berpikir pernah gak kita sendiri? Gak pernah sendiri saudara. Allah selalu ada. Allah selalu lihat gitu ya. Nah saudara, ini bahayanya kalau seandainya kita melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang omnipresence. Maka saudara dan saya akan melakukan hal yang sama. Di sini dikatakan nabi dan imam loh saudara. Nabi dan imam yang melakukan pelanggaran itu. Nabi dan imam tiap hari kerjanya ada di mana? Bait Allah. Ini berarti bahwa hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang level rohaninya menurut kita cukup baik, mereka bisa tergelincir, mereka bisa berdosa. Mereka bisa berdosa saudara. Sehingga gak peduli kita ini hamba Tuhan, gak peduli kita ini jemaat biasa, gak peduli kita pelayan. Semua orang perlu belajar tentang siapa Tuhannya. Gitu ya, perlu belajar tentang siapa Tuhannya. Kalau tidak saudara, kita itu melayani tapi dengan hidup yang najis. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 23, itu rupa-rupa kenajisan dari yang dilakukan oleh nabi-nabi dan imam. Itu adalah mereka itu suka bernubuat seenaknya. Aku tuh bermimpi kamu akan begini. Kok kebetulan pas, tambah dipercaya lagi. Akhirnya kata-katanya dia, Tuhan bilang begini, aku gak kasih firman tapi kamu bisa bernubuat. Itu orang-orang yang gak kenal Tuhan tuh begitu. Dan hari ini saudara, bahkan saya pikir di Surabaya juga masih banyak orang yang suka pengajaran model begini.
Saya punya mahasiswa gitu ya, beberapa mahasiswa itu dari gereja-gereja yang ajarannya ekstrim-ekstrim begitu ya. Sampai mereka udah mulai bergumul sejak mereka belajar tuh. Aduh Tuhan, saya yang selalu ngomong. Saya bilang kalau masih ada ruang kamu menggarami mereka, jangan keluar. Tapi kalau sampai satu titik kamu merasa sudah gak bisa menggarami, apapun sudah gak bisa. Ya berdoa minta pimpinan Tuhan aja gitu ya. Jadi mereka tuh cerita. Jemaat itu lebih suka dengan nubuatan-nubuatan. Mereka lebih suka hamba Tuhannya tuh mampu meramal. Aku umur sampai berapa? Siapa mati duluan? Aku atau suami? Nah, mereka suka kalau hamba Tuhannya tuh bisa meramal model begitu. Itu cari dukun, jangan cari pendeta. Saudara, tapi banyak orang suka begitu. Dan itu yang terjadi dalam dunia perjanjian lama waktu itu. Mereka berani ngomong atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Wong mereka sendiri gak kenal Tuhan. Tapi namanya imam, namanya nabi. Saudara, ini ya makanya hati-hati. Level nabi dan imam saja itu bisa tergelincir dalam dosa karena gak bisa kenal Tuhan. Apalagi kita yang biasa. Gak kenal Tuhan tambah hidup runyam. Gitu ya, tambah hidupnya runyam. Next saudara. Oh, next. Keliru. Ini yang kedua saudara. Yang kedua di dalam ayat 24a. Itu Allah yang tidak terbatas pengetahuannya. Atau istilah teologinya adalah omniscience. Allah dia bukan hanya hadir, tapi Allah dia juga tahu di dalam ayat 24a. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dari tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Allah bilang begini, ini ya, kalau ada yang bersembunyi gitu ya, masa aku nggak lihat? Artinya Tuhan mau ngomong bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar ada, tapi dia itu maha tahu. Dia maha tahu. Dia tahu semuanya tentang kita, bahkan dia tahu tentang dirinya sendiri. Dia tahu tentang planningnya bagi kita. Dia tahu diri kita lebih baik dari yang kita tahu. Allah mengenal kita itu lebih baik daripada siapapun. Allah mengenal kita lebih baik daripada orang tua kita. Allah mengenal kita lebih baik daripada pasangan kita mengenal kita. Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Saudara, manfaatnya apa sih? Allah sebagai Allah yang maha tahu. Menurut saya ini manfaatnya banyak saudara. Makanya kalau kita doa ya Bapak Ibu. Doa. Itu bukan menyampaikan informasi kepada Tuhan. Ya, sekali lagi doa itu bukan saudara menyampaikan informasi kepada Tuhan. Makanya butuh waktu berjam-jam. Saya nggak bilang doa berjam-jam salah, itu isu yang berbeda. Tetapi kita doa itu bukan berarti menyampaikan informasi Tuhan. Tadi begini. Tuhan, suamiku begini. Tuhan, anakku begini. Memang ada yang Tuhan nggak tahu? Doa itu bukan menyampaikan informasi kepada Tuhan. Tapi doa itu adalah menikmati hubungan dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mencintai aku. Makasih Engkau mencintai aku. Dan aku ingin memberi hidupku, aku ingin mencintai Engkau. Nyatakan apa yang harus aku lakukan supaya aku menyenangkan Engkau. Itu doa saudara. Itu doa. Gitu ya. Jadi doa itu bukan menyampaikan informasi karena dia Allah yang maha tahu saudara. Yang kedua, karena dia Allah yang maha tahu, maka gak ada ruang di mana kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Makanya hidup transparan itu penting. Hidup berintegritas itu penting. Kita menjadi orang seperti ini bukan hanya ketika kita ada di publik. Tapi saya seperti ini ya. Waktu saya ada di rumah tangga juga seperti itu. Waktu saya berdua dengan anak saya juga saya seperti ini. Waktu saya dengan suami saya ya seperti ini, gak ada topeng. Gak perlu topeng. Kenapa? Karena kita punya teologi yang benar. Allah maha ada, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Next. Saudara, Nabi kalau di dalam ayat 13, ayat 15 gitu ya. Saudara temukan bahwa ada nabi-nabi yang bernubuat demi Baal dan menyesatkan umat. Mereka memberikan harapan yang sia-sia gitu ya, dan kemudian mengungkapkan
penglihatan yang merupakan reka-rekaannya sendiri, bukan datang dari mulut Tuhan. Nah ini konteks juga kan, ini konteks dan ini banyak, nanti ini diulang berkali-kali sebenarnya di dalam Yeremia. Gitu ya, ada banyak pelanggaran-pelanggaran, ada ketidakudusan yang muncul di sana. Dan Tuhan di tengah-tengah inilah Tuhan bilang begini, aku Allah yang maha tahu. Aku Allah yang maha tahu. Hari ini kalau kita ketemu hamba-hamba Tuhan yang model seperti itu, gitu ya, saya pikir sudahlah, gitu ya. Allah yang maha tahu kan ya, Allah yang maha tahu. Kita nggak perlu jadi hakim, begitu ya. Kita nggak perlu jadi hakim, tapi kita perlu memberitakan Injil yang benar. Dimanapun kita berada, kita perlu menceritakan Injil yang benar. Karena saya percaya kalau mereka itu adalah bukan dari Tuhan, gitu ya. Satu hari nanti bubar kok, gitu ya. Satu hari nanti bubar. Kita berdoa supaya ada anugerah Tuhan yang tercurah bagi banyak orang Kristen yang haus tentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, next. Oke. Ya, jadi perzinahan juga terjadi ya di kalangan para nabi. Perzinahan, ketidakjujuran, mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Saudara, Sodom dan Gomora tuh dipakai di sini, dan kalau sepanjang sejarah Alkitab, saudara tahu hukuman yang paling mengerikan tuh hukumannya Sodom dan Gomora. Dan saudara kalau baca kitab Kejadian, saya lagi belakangan ini saya lagi ulang lagi kitab Kejadian. Saudara kalau kita baca kitab Kejadian, pelanggaran di Sodom dan Gomora itu dikatakan di sana bahwa tidak pernah ada pelanggaran sebegitu hebatnya. Sehingga Tuhan harus membasmi mereka dengan hujan, belerang dan api. Dan ini di sini disinggung lagi, saudara, disinggung lagi. Pelanggarannya para imam itu, pelanggarannya orang-orang pada zaman itu sudah kayak orang-orang Sodom dan Gomora. Itu pelanggarannya udah ngeri, saudara. Karena kalau saudara ingat cerita baik-baik, ada siapa yang Tuhan selamatkan dari Sodom dan Gomora? Namanya siapa? Lot, gitu ya. Lot itu ponakannya Abraham, gitu ya. Lot dia pilih di Sodom dan Gomora, oke, dia hidup di sana, gitu ya. Dan waktu itu Tuhan berkenan untuk mau menyelamatkan Lot, makanya dia mengutus ada 2 malaikat, gitu ya, yang datang. Dan begitu masuk, ini gambaran ya tentang kejinya orang-orang Sodom dan Gomora. Begitu mereka baru datang, masuk. Mereka tahu ada orang baru masuk. Langsung dikatakan semua berkumpul, penduduk situ berkumpul di rumah itu. Dan meminta Lot mengeluarkan 2 orang itu supaya mereka pakai. Pakai itu kalau di dalam bahasa Inggris dipakai sex relationship. Jadi bukan pakai dalam arti apa begitu ya. Tapi mereka bayangkan sejorok itu orang-orang Sodom dan Gomora. Dan ini di sini dikatakan mereka juga melakukan dosa yang sama lagi. Ungkapan yang dipakai itu begitu. Dan ini kalangannya itu nabi, saudara. Nabi terlibat. Ini kalau sudah disinggung, kalau nabi dan imamnya saja sudah model begitu, bisa dibayangkan gak jemaat yang dipimpin itu modelnya apa? Jadi suatu organisasi, satu lembaga itu dilihat dari kepala-kepalanya. Gitu ya. Jadi kalau kepala-kepalanya udah busuk, gak ada kepala busuk, bawahnya gak busuk. Ya kan, kalau kita pilih ikan lihat ekornya atau lihat kepalanya? Lihat kepalanya dong. Nah ikan busuk mulai dari kepala, organisasi juga sama. Lah ini begitu, nabi, imam, mereka petinggi-petinggi bait suci melakukan pelanggaran seperti ini. Kenapa? Karena mereka gak paham Tuhan mereka. Bahwa Allah mereka Allah yang maha ada, Allah mereka Allah yang maha tahu. Next, saudara. Ini karakter yang ketiga ya, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Atau di dalam istilah teologi omnipotence. Di dalam ayat yang kedua B, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Artinya bahwa Allah, ini bukan hanya ngomong tentang kebesarannya ya. Tetapi ini bicara tentang kuasanya yang tidak terbatas. Saudara, ketika kita berada dalam pergumulan yang hebat, Allah yang maha ada itu membantu kita enggak? Kalau hanya sekedar ada tapi enggak bisa punya kuasa tuh untuk apa? Betul enggak? Kita butuh hanya Allah yang ada saja, atau dia ada dan dia tahu saja tapi enggak bisa buat apa-apa? Bagi kita kan percuma sih. Ada orang yang ada
tahu tapi gak bisa buat apa-apa. Untuk apa? Tetapi dalam bagiannya Tuhan mau katakan bahwa aku bukan hanya ada, tapi aku juga tahu semuanya. Bukan hanya tahu semuanya, tapi aku juga punya kuasa. Bahkan maha kuasa. Maha kuasa. Next. Allah mampu melakukan apa saja sesuai dengan karakternya untuk mencapai kehendaknya. Saya nggak hanya berhenti dengan Allah mampu melakukan apa saja. Karena kadangkala manusia yang berdosa itu suka memaksa Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak sejajar dengan karakternya. Betul nggak? Pernah nggak di sini ada yang sudah nipu, sudah salah, dikejar orang, dia berdoa. Tuhan, aduh Tuhan tolong supaya jangan ketahuan. Tuhan tolong supaya, sudah buat dosa masih minta supaya jangan ketahuan. Manusia berdosa tuh suka begitu. Sudah melakukan yang salah, gak bertobat minta ampun, mengkondisikan Tuhan. Sudah melakukan korupsi, begitu penyelidikan, Tuhan tolong selamatkan aku. Tuhan tolong, sudah buat pelanggaran, minta Tuhan selamatkan. Dan berdoa Tuhan mujizat selalu ada. Saya yakin mujizat itu memang ada untuk kita ya. Mujizat itu ada untuk kita. Kalau nggak ada mujizat saudara dan saya hanya dibuang. Tapi mujizat itu yang membuat Yesus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Itu mujizat yang paling besar yang sudah dialami oleh kita. Gitu ya. Tetapi tolong gitu ya. Tolong jangan kondisikan Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya. Allah mampu melakukan apa saja yang sesuai dengan karakternya untuk mencapai kehendak-kehendaknya. Minggu lalu saya berkata bahwa kalau hidup saudara runyam, itu tidak berarti rencana gagal, rencana Allah gagal. Hidup kita runyam, tidak berarti rencana Allah gagal. Karena banyak kali Tuhan itu memproses hidup kita. Itu Tuhan gak selalu kasih kita yang menyenangkan hati kita. Kadangkala Tuhan memang harus potong ranting-ranting yang tidak berbuah, dibakar dan kita rasanya sakit. Gak enak Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini gak baik untuk kamu. Tuhan potong supaya kita bisa berbuah. Kita bisa berbuah. Seringkali Tuhan pakai sarana penderitaan itu untuk memurnikan kita. Gitu ya, untuk memurnikan kita. Dan saya selalu berkata bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak Ibu. Dan rencana itu pasti akan tergenapi. Terlepas dari kegagalan-kegagalan kita sebagai manusia berdosa. Tapi Allah, kalau dia yang merencanakan, dia pasti akan merealisasi. Gitu ya, kalau dia merencanakan, dia pasti akan realisasi. Hanya, saudara seringkali pelanggaran, pemberontakan kita akhirnya membuat berbagai banyak pelanggaran gitu ya. Itu disebabkan karena kita nggak terlalu kenal Allah kita siapa. Kalau kita tahu bahwa Allah kita maha ada, kita menjaga integritas kita. Kita tahu Allah kita maha tahu, kita tuh lebih tenang menghadapi berbagai penderitaan, tekanan dari luar. Wong Allahku tahu kok. Kalau kita tahu Allah kita maha kuasa, kita nggak menyerah dengan keadaan. Karena kita tahu Allah kita maha kuasa. Penderitaan-penderitaan yang ada ini bukan tujuan Allah. Tapi ini sarana-sarana yang Tuhan pakai. Nanti pasti akan sampai pada tujuannya. Pasti akan sampai pada tujuannya. Kalau kita melewati ini dengan benar. Caranya bagaimana bisa melewati ini dengan benar? Kalau kita tahu siapa Allah kita. Kalau kita tahu siapa Allah kita. Implikasi bagi kita saudara. Implikasi bagi kita. Yang pertama. Next. Kalau kita mengenal teologi kita dengan Allah kita dengan benar. Kita punya konsep teologi tentang Allah bahwa Allah itu adalah omnipresent. Dia adalah omniscience. Dia adalah omnipotence. Maka ini akan menolong kita di dalam mencintai kekudusan. Kita mencintai kekudusan. Gak peduli sesulit apapun jalan kita. Kita lagi bergumul, Tuhan aku mau cari kerjaan. Aku dalam posisi yang sulit. Aku butuh pekerjaan, aku butuh uang.
Kita nggak akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita ada. Tuhan kita tahu dan Tuhan kita sanggup untuk menolong. Kita nggak akan menghalalkan segala cara. Kita mencintai kekudusan, kita menghormati Allah. Tetap menghormati Allah, nggak peduli hidup kita sulit atau hidup kita senang. Itu kalau kita punya teologi yang benar ya. Yang kedua, next. Memiliki hidup yang penuh dengan integritas. Gitu ya, jadi kita nggak punya dua alam, nggak punya dua natur. Orang Kristen nggak sedikit orang Kristen yang hidup di dalam bertopeng lah ya, hidup bertopeng. Di gereja kelihatan nice, manis, tapi begitu di rumah itu menjadi pribadi yang berbeda. Itu ya, makanya anak-anak itu saya selalu pakai satu cerita gitu ya. Ada satu anak kecil, dia punya papa pendeta gitu ya. Dia tuh selalu ngamati kalau papa di gereja tuh kalau khotbah, aduh itu indah banget. Dengan jemaat itu selalu senyum, halo apa kabar gitu ya. Aduh bagus sekali. Begitu di rumah jadi pribadi yang berbeda, galak setengah mati. Sampai akhirnya anak ini bilang begini. Satu hari papanya udah siap-siap, mereka udah siap-siap mau pergi ke ibadah. Anaknya udah siap-siap, dia bawa selimut, bawa bantal. Papanya bilang gini, kita mau ke gereja ngapain bawa-bawa begitu? Papa kita pindah aja ke gereja. Aku lebih suka papa yang di gereja dari papa yang di rumah. Saudara, dua alam. Dan gak hanya pendeta saudara. Banyak jemaat, tidak sedikit jemaat yang juga sama. Saya nggak bilang semua ini nggak ada di sini ya, di luar sana lah ya. Di sini semua baik-baik ya, gitu ya. Di gereja begitu manis, begitu baik, begitu lembut, begitu di rumah jadi pribadi yang berbeda. Saudara, kalau kita tahu Allah kita maha ada, Allah kita maha tahu, Allah kita maha kuasa, kita menjadi pribadi yang sama, punya integritas, gitu ya, punya integritas. Inilah aku sebagai anak Tuhan. Di gereja aku begini, di rumah aku begini, dengan pembantu pun aku begini, dengan siapapun yang aku temui aku begini. Gak perlu pakai topeng. Yang berikut, saudara, tidak putus asa di dalam melayani Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang ketika mereka berkomitmen dengan Tuhan, gitu ya, memberikan komitmen yang tinggi untuk Tuhan, kepengen melayani Tuhan, memberikan hidup untuk Tuhan. Jalannya mudah atau enggak? Enggak. Ada orang yang dulu sebelum bertobat, itu dia mau dapat uang gampang banget gitu ya. Mau dapat uang gampang banget dia. Begitu dia serahkan hidup untuk Tuhan, dia merasa bahwa secara ekonomi dia juga udah susah banget gitu loh. Dalam banyak hal dia bergumul setengah mati. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang ada, maha ada, selalu ada. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu kebutuhanmu. Bahkan dia Allah yang maha kuasa sanggup menolong engkau. Hanya ini yang bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap melayani Tuhan. Kita gak akan pertanyakan Tuhan, dulu aku belum gereja Tuhan, aku omsetku bisa sekian loh. Sekarang sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan. Seminggu gak tahu berapa kali ke gereja melayani Tuhan. Aku persembahan juga gak kira-kira untuk gereja. Tapi kok hidupku begini sih Tuhan? Kok omsetku jadi begini sih Tuhan? Kita gak akan tanya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ini kesempatan kita mengenal Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Supaya kita mengalami Dia. Percuma kita bilang Dia Allah yang maha kuasa. Kalau kita secara pribadi gak pernah mengalami Allah yang maha kuasa itu seperti apa. Kita baru bisa tahu Dia Allah yang maha kuasa ketika kita berada dalam kesulitan, dalam kegelapan, dalam kekelaman. Dan bagaimana Dia berkarya membuat kita keluar dari situ, baru kita bisa bilang ini Allah yang maha kuasa. Betul nggak? Mungkin kita udah tahu secara knowledge bahwa Dia adalah omniscience. Tapi kita belum ngalami. Jadi makanya setiap kali ada kesulitan datang, kita bilang begini, Tuhan, nyatakan dirimu lebih baik lagi bagi aku. Setiap kali ada kesulitan gak usah nangis. Tuhan kenapa aku sih, kenapa bukan dia sih? Gak usah. Setiap kali kesulitan datang, berdoa, Tuhan ini waktunya. Aku kenal Engkau dengan lebih baik. Berikan ketenangan. Berikan ucapan syukur mengalir. Supaya kita menyaksikan Tuhan lagi. Karena kita bayarnya mahal loh. Iya kan? Itu lessonnya tuh mahal.
masuk masa sulit itu, waduh itu bayar harganya mahal. Sudah bayar harga mahal, harus dapat pelajaran yang mahal. Iya kan? Tapi banyak orang Kristen melewati pelajaran-pelajaran yang mahal, gak belajar apa-apa dari situ. Kalau kita enggak, Tuhan tolong aku. Aku mau belajar sesuatu tentang Tuhan. Begitu, waduh ada tagihan, gede nih. Udah gak tahu, gak usah bingung, gak usah panik, gak usah nangis-nangis, gak usah telepon satu orang dunia. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini waktunya. Aku kenal lagi tentang siapa Tuhanku. Saudara saya ingat nggak tahu berapa, sekitar 17-18 tahun yang lalu, saudara. Saya ingat waktu itu saya baru awal-awal belajar nyetir. Kemudian begitu saya selesai belajar nyetir, suami saya kecelakaan. Ya, suami saya kecelakaan, kakinya patah. Akhirnya operasi. Orang tuanya datang gitu ya, nengokin anaknya gitu kan. Waktu itu saya di Kalimantan, di Balikpapan dulu, saya di Balikpapan. Datang gitu kan, sekarang udah baikan, udah enakan lah ya, tapi masih pakai tongkat gitu. Mertua saya harus pulang gitu ya, Oke, saya nyetir bawa mereka ke bandara gitu kan. Terus saudara di perjalanan, entah apa yang terjadi, saya tuh, itu daerah Balikpapan kalau Bapak Ibu tahu tuh kan bergelombang jalannya ya, bergunung-gunung gitu ya. Jadi jarang ada jalan yang rata, itu jarang. Saudara waktu itu di jalan yang agak nurun gini saudara, pagi kan. Jadi itu traffic cukup padat karena banyak orang pergi kerja. Saudara saya itu entah kenapa nyari remnya tuh gak ketemu. Nyari rem gak ketemu saudara, akhirnya pure nabrak orang saudara. Mereka jatuh, ada 2 motor yang jatuh. Itu saya udah panik, saya udah bilang Tuhan mati sudah saya. Suami saya dengan cekatan langsung, padahal dia masih tongkatan tuh. Udah, kamu pinggir, dia yang langsung, itu saya double lagi tuh. Karena saya double lagi, satu ini sudah masalah besar, yang kedua, ini dia kakinya belum bisa gitu loh. Tapi itu dia sudah duduk di kursi, maksudnya dia tuh kalau ada apa-apa biar dia yang tanggung jawab gitu loh. Bukan saya gitu loh. Saudara, tapi waktu itu terjadi, saya tuh gak mau nyalahkan Tuhan, saya gak mau apa-apa, saya hanya bilang begini, saya tahu Tuhan, maksud Tuhan apa. Saya yang keras kepala, saya udah tahu ada sesuatu yang saya harus bereskan. Tapi saya mengeraskan hati untuk bereskan. Saya pikir semua fine-fine aja. Jadi waktu kejadian itu tuh saya langsung tahu maksudnya Tuhan ada di mana. Saya langsung bilang sudah, ini Tuhan sedang berurusan dengan saya. Dan ini baik untuk saya. Kalau Tuhan gak buat begitu saya gak bertobat. Tuhan gak buat itu saya gak bertobat. Jadi begitu pulang itu saya langsung menangis sama Tuhan gitu ya. Pulang sampai di kamar tuh udah saya nangis sama Tuhan. Suami saya juga ada peluk saya gitu kan. Kemudian udah kita beresin gitu loh. Saya tahu Tuhan sedang berperkara dengan saya. Seringkali Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Itu karena Tuhan tuh mau kita lebih kenal Dia. Lebih kenal Dia. Saudara, saya, cara Tuhan memproses saya itu banyak sekali caranya, gitu ya. Caranya tuh banyak sekali. Saya biarpun saya seorang pengajar, saya seorang pengkhotbah, saudara. Saya nggak tiba-tiba jadi baik, saudara. Nggak tiba-tiba langsung menjadi serupa Kristus. Perjalanannya sama dengan Bapak Ibu. Gitu ya, perjalanannya sama dengan Bapak Ibu. Caranya Tuhan membuat saya untuk menjadi orang yang bisa minta maaf. Caranya Tuhan membuat saya menjadi orang yang lebih murah hati. Itu ada ceritanya semua. Dan seringkali memang Tuhan izinkan ada persoalan yang kita alami. Jadi mau gak kita setiap kali ada masalah datang, kita tuh gak langsung nangis, stres, depresi, telepon semua anak. Anak ada di satu di Australia, satu di Papua, satu di Amerika, satu di mana, semua ditelponi. Nangis-nangis, stres, depresi, untuk apa? Saudara anak Tuhan bukan? Kalau saudara anak Tuhan begitu masalah datang, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar lagi tentang Engkau melalui ini. Kenapa? Tuhan akan tunjukkan bahwa Dia omnipresence. Tuhan akan tunjukkan bahwa Dia Allah yang maha tahu. Dia akan tunjukkan bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Melewati masa-masa sulit. Kalau kita masa-masa kita gak pernah sulit saudara, dari mana kita bisa belajar semua tentang ini? Jangan putus asa melayani Tuhan. Sekalipun mungkin banyak masalah dalam hidup kita.
gitu ya, banyak pergumulan, jangan putus asa. Karena dia omnipotens, dia sanggup menolong kita. Next. Taati Tuhan dalam segala keadaan, belajar untuk taat dalam segala keadaan. Gitu ya, belajar untuk taat. Saya tahu nggak gampang untuk menjadi taat, untuk mengasampingkan hasrat kita, keinginan kita, gitu ya. Tapi belajar untuk menaati Dia. Saya tahu manusia ini, saya juga berada dalam masa-masa kebodohan, saudara. Samalah kita sama, gitu ya. Kadang-kadang kita berada dalam masa-masa kebodohan dan kadang-kadang dalam masa itu tuh kita bilang gini, sudah I don't care about what you plan for me. Kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau rencanakan bagi kita, nggak peduli sudah. Yang penting saya kepengen apa itu saya akan kejar. Saya pernah dalam masa-masa kebodohan begitu, gitu ya. Sudahlah, saya nggak perlu nanya Tuhan lagi. Tapi Tuhan proses saya melewati masa di mana itu saya lebih memaknai 3 teologi yang hari ini kita belajar ini, gitu ya. Allah yang maha ada, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Dan saya akhirnya mencoba untuk menaati Tuhan. Sekarang saya taat Tuhan. Tuhan panggil saya untuk apa saya lakukan. Tuhan suruh saya apa saya akan lakukan. Saya gak peduli. Hari ini saya belajar untuk puas dengan Tuhan, gitu ya. Saya tuh, dan sampai ke sini pun ini ceritanya panjang, gitu ya. Sampai pada saya bilang, Tuhan saya hanya puas Tuhan saja dalam hidup saya. Saya gak peduli apa yang saya punya. Itu ada ceritanya lagi, gitu ya. Sampai kepada level di mana saya udah gak peduli dengan apa yang saya punya, apa yang bisa saya capai. Saya masih bisa bersyukur gak kepada Tuhan kalau Tuhan itu ambil semua dalam diri saya. Kalau kita tanpa apa-apa, masih gak kita bilang Tuhan, aku bersyukur. Hanya kita dan Tuhan, tanpa apapun. Tanpa predikat yang kita capai, tanpa embel-embel pendeta, tanpa embel-embel kesarjanaan kita, tanpa pencapaian kita, semua properti hilang, semuanya hilang, hanya kita dan Tuhan. Masih gak kita bilang Tuhan, aku bersyukur punya Engkau. Hidupku puas di dalam Engkau. Bukankah kita merasa hidup kita gak sempurna? Tanpa tokoh, hidup aku gak sempurna tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak. Hidup aku gak sempurna tanpa komunitas. Proses, saudara. Dan mari kita bilang Tuhan, aku mau diproses. Aku mau diproses. Supaya aku hanya punya Tuhan saja. Dan aku puas di dalam Tuhan saja tanpa apapun. Next. Keadaan yang sulit tidak boleh menjadi alasan untuk tidak taat. Biarpun keadaan sulit tetap taat. Karena Dia maha ada, maha tahu, dan juga maha kuasa. Situasi yang sulit bukan menjadi alasan untuk kita gak taat. Kita kan sering gitu ya. Aduh, aku gagal. Tapi coba kamu ya. Kamu kalau dalam posisi kayak aku, pasti kamu juga sama. Kita kan suka begitu ya. Kita suka begitu. Tapi posisi yang sulit, kondisi yang sulit gak boleh jadi alasan. Justru itu menjadi alat Tuhan untuk membuat kita kenal Dia melalui relasi. Gitu ya, melalui relasi. Oh iya, betul, Tuhan maha ada. Betul, aku gak pernah ngomong loh. Tapi Tuhan tuh kasih solusi. Dia Allah yang maha tahu. Bukan hanya ada dan tahu, tapi Dia maha kuasa. Ini kalau kira-kira ini gak mungkin. Saudara, saya iseng-iseng kemarin ketemu lagi video dari teman saya, gitu ya. Teman saya, dia cukup banyak di YouTube ya, karena dia kesaksian. Karena tahun 98 itu saya masuk sekolah teologi dulu, saudara, di Jakarta, gitu ya, di Jakarta. Dan tahun 99 Desember itu kan kerusuhan dan kemudian sekolahnya dihancurkan. Waktu sekolah dihancurkan, saya termasuk salah satu yang ada di situ malam itu. Gitu ya, dan salah satu teman saya hancur, dibunuh, betul-betul meninggal. Yang kedua ini juga harusnya meninggal, gitu ya. Teman saya Minggus namanya, Dominggus. Nah, dia itu harusnya juga meninggal karena ininya udah putus, gitu ya, udah putus dan cairan otaknya udah keluar, gitu loh. Dan dia udah keluar dari tubuhnya, gitu loh. Hanya dia punya kisah dengan Tuhan ya. Itu saya pikir itu nanti cerita yang lain, begitu ya. Tetapi dia ngomong bahwa yang nggak mungkin begitu. Dia kemudian
dokter tuh ngomong, ini nggak mungkin hidup. Nggak mungkin hidup. Tapi dia punya 2 masa nggak sadarkan diri gitu ya, 2 masa tidak sadarkan diri, dan dia punya kisah sendiri dengan Tuhan begitu ya. Dia punya kisah sendiri dengan Tuhan. Kemudian singkat cerita, dia itu hidup lagi. Dia hidup lagi tuh setelah dikasih kejut jantung itu loh. Gitu ya, setelah dikasih kejut jantung dia hidup lagi. Nah, tapi bukan karena kejut jantungnya. Jadi waktu dia mau masuk tubuhnya lagi tuh dia lihat ada suster kejut jantung gitu loh. Dan akhirnya menyatakan ini sudah meninggal. Begitu menyatakan ini meninggal, dia masuk lagi. Gitu ya. Dia masuk lagi. Kemudian tiba-tiba dia bangun. Dia bilang begini, aku lapar. Semua bingung gitu loh. Ini orang sudah mati kok bangun minta makan gitu kan. Nah, kemudian kemudian singkat cerita dia makan gitu. Kemudian dia udah jalan-jalan. Dokter semua heran gitu loh. Dokter semua heran, ini kok bisa hidup lagi gitu loh. Karena menurut analisa dokter, teorinya dokter, kalau dia hidup lagi itu nggak mungkin jadi orang normal, pasti jadi oon, gitu ya, pasti jadi oon, karena cairan otak udah keluar, gitu loh. Kemudian dia diperiksa lagi, gitu ya, katanya dia dibawa ke Melbourne, kemudian ada 20 dokter internasional yang melakukan penelitian, dan mereka didatangkan, dia salah satu yang didatangkan, yang lainnya itu ada dari beberapa negara yang sama kejadiannya itu sama. Ya, kejadiannya itu sama, sudah dibunuh gitu kan, hidup lagi gitu loh. Dan mereka waktu diteliti gitu ya sama 20 dokter yang ada di Melbourne, mereka ngomong bahwa ini nggak bisa dijelaskan secara medis. Nggak bisa dijelaskan secara medis. Ini artinya bahwa kalau Tuhan mau, nggak ada yang nggak mungkin. Hanya untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kepentingan kita. Kadang-kadang kita mudah klaim gitu ya, bahwa nggak ada yang nggak mungkin, Tuhan pasti lakukan. Itu amin. Tapi untuk kepentingan siapa? Biarkan supaya hasrat kita itu hanya untuk Tuhan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam hidup Bapak Ibu dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tujuan akhirnya bukan supaya hidup kita enak. Tujuan akhirnya supaya orang lain melihat Tuhan hidup. Dia besar, dia ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Allah yang mengasihi kami. Terima kasih hari ini kami boleh belajar kembali tentang Allah yang maha ada, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha berkuasa. Kami mohon ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang-orang yang gagal mengasihi Engkau. Kami menjadi orang-orang yang gagal hidup dalam kekudusan karena kami tidak terlalu mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami ingin belajar mengenal Engkau bukan hanya secara knowledge, tapi secara pengalaman yang Tuhan proses melalui kesulitan-kesulitan hidup kami. Tuhan, kalau dulu kami mungkin menolak semua kesulitan yang ada. Setiap kami masuk lembah kekelaman, kami menangis, kami protes. Tuhan, hari ini kami melihat dengan perspektif yang berbeda. Bahwa yang paling penting adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Perkara Tuhan menggunakan sarana yang mana, kami percaya Tuhan baik bagi kami. Proses kami, bentuk kami, supaya pada akhirnya hidup kami memperkenankan Engkau, hidup kami mempermuliakan Engkau. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami stop hidup berfokus pada kepentingan diri sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami mulai berfokus pada apa yang mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami, tanpa Tuhan topang kami, tidak mungkin kami bisa kuat. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.